Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan jaminan hidup dan jaminan keberlangsungan kerja para honorer sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKN Profesor Judan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN RI Profesor Judan Arif Fakrullah menyatakan bahwa honorer yang sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara tidak perlu diberhentikan atau mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK. Hal itu diungkapkan oleh Profesor Judan selaku Kepala BKN saat menanggapi kabar PHK sepihak yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI kepada para honorer. Menurut Judan, honorer yang tengah mengikuti seleksi penerimaan P3K tahap 2 tidak boleh di PHK atau tidak boleh diberhentikan. Tentu ini adalah salah satu pernyataan yang resmi disampaikan yang membuat para honorer semakin semangat untuk mencapai impian menjadi seorang aparatur sipil negara di tahun 2025 tahun ini. Disampaikan bahwa honorer yang sudah masuk dalam database BKN bila tidak cukup formasi sebagai P3K, maka akan diangkat sebagai P3K paruh waktu dan sambil diproses pengangkatannya tidak boleh diberhentikan. Ini katanya kepada wartawan pada Senin 10 Februari 2025 baru-baru ini. Sebagai informasi, beberapa honorer terdaftar di BKN dan tengah mengikuti seleksi P3K ikut dipecat. Ini cukup luar biasa ya, dan sangat menyedihkan para honorer kalau memang dipecat. Pihak LPP RRI menegaskan kabar PHK karyawan secara massal tidak benar. Efisiensi yang berujung PHK hanya kepada tenaga bantuan seperti kontributor itu pun menjadi opsi terakhir ya. Jadi pernyataan tersebut itu terbantahkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak LPP RRI yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Seperti diketahui, kontributor statusnya bukan pegawai, melainkan tenaga lepas. Dengan demikian, tidak benar bahwa efisiensi di LPP RRI langsung diikuti pemutusan kerja karyawan. Berbagai opsi lain terus dikaji dan diusahakan LPP RRI, kata juru bicara LPP RRI Yonas Markus Tuhu Lero pada Senin. Sebagaimana telah disampaikan tadinya, tentu ini adalah informasi yang tentunya kita yakini dan kita percaya bahwa pemutusan atau PHK kepada tenaga honorer itu sebagaimana telah dinyatakan dan diperjelas oleh LPP RRI bahwa itu bukan berlaku kepada honorer tetapi untuk hal tertentu saja yang sifatnya mereka belum terdata di database BKN. Sebagaimana telah disampaikan oleh Prof. Judan sebagai Kepala BKN bahwa para honorer tidak boleh di PHK, tidak boleh diberhentikan. Itu adalah satu jaminan pemerintah bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Hanya mohon kesabaran bagi yang mungkin belum dapat bagian menjadi P3K penuh waktu, karena segera akan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu ya. Jadi P3K paruh waktu itulah yang akan menjadi bagian Bapak Ibu yang belum dapat formasi P3K penuh waktu di tahun 2025 tahun ini. Namun ingat bahwa satu janji dari pemerintah di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh honorer ini nantinya akan berbahagia oleh karena seluruh honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.